Ma wal ismu kullu lafzin yusamma bihi insanan aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar. Kepala di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel Akbar Zainuddin, Inspirasi, Motivasi, dan Pengembangan Diri. Kali ini saya bersilaturahim ke Pondok Modern Al-Mumtazah, Banjarnegara. Ini pondok yang luar biasa, pondok tahfidz, dan satu yang istimewa, pondok belajar bahasa Arab juga di sini yang keren sekali. Pondok KMI Gontor didirikan oleh Kiai Al-Hajj Hafidz Juliat, ini alumni Gontor tahun 1998. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, marhaban bik. Alhamdulillah, ini ketemu lagi di Mumtazah. Senang benar saya di sini nih. Anak aktar, wallah. Ini sejarahnya gimana, Ustaz? Pesantren Mumtazah. Pesantren Mumtazah berdiri tanggal 26 Februari 26 Februari tahun 2020. 2020. Beberapa minggu setelah itu COVID Indonesia. Ya. Itu menjadi safari dakwahnya Syekh Muhammad Ali Jaber ke seluruh Pulau Jawa, diantaranya ke Mumtazah untuk meletakkan batu pertama. Syekh Ali Jaber ini yang meletakkan batu Ya, pertama? ini di gedung ini. Di gedung ini ya? Di Gedung apa ini, namanya? Ini kita namakan Gedung Mumtazah. Dia Gedung Mumtazah, yang ya. awal dari wakaf seorang Ghoniun Muhsin. Ya. Saya katakan Ghoniun dan Muhsin, asli orang sini, namanya Pak Haji Sodirun. Beliau yang mewakafkan lahan seluas 4.500 meter persegi 4.500. dan gedung seluas 19 meter kali 32 berlantai 2. Beliau sendiri yang bangun. Oh, ini beliau sendiri? Beliau sendiri. Jadi waktu bangun ini belum ada satu orang pun yang terlibat dengan tanah ini. Diwakafkan fisabilillah. Jadi kami ya sudah mantap melangkah di sini beserta 26 alumni Gontor. 26 alumni Gontor? Alumni Gontor di sini. Dan mereka mantap karena mengelola wakaf. Ya. Mengelola wakaf, dan memang yang mewakafkan sudah menyerahkan sepenuhnya. Setelah gedung ini berdiri, kemudian mendapatkan bantuan dari sana sini, berdirilah Masjid Muhammad Al-Fatih. Oh, ini ya? Ya, ini namanya Masjid Muhammad Al-Fatih. Ini 2 lantai? 2 lantai. Ini menghabiskan dana sekitar 2 miliar. Dibangun selama 12 bulan selesai. 12 bulan? 12 bulan. Oh, ini dari masyarakat umum kalau ya? Ya, kalau ini banyak yang menyumbang masjid ini. Harapannya dengan menamainya Muhammad Al-Fatih, ya, santri-santrinya nanti bisa menjadi Al-Fatih yang akan menjadi pemimpin-pemimpin umat, yang akan menjadikan dakwahnya mendunia, insya Allah. Kemudian baru kita punya gedung ini. Oh. Ya, jadi ini gedung berlantai 3 yang Ya. akan dijadikan kelas. Oh, ini gedung kelas? Ya, kelas. Asramanya cukup di sini. Ini asrama di sana, Ya. ini akan jadi gedung Kelasnya di sini. kelas ya? Ya. Berapa kelas ini? Berapa lokal? Ini ada 12 lokal. Ya, 12 lokal. Jadi memang kami dari awal merencanakan bahwa tanah yang 4.500 meter persegi ini hanya untuk 240 santri. Di sini 240 ya? Ya, jadi Kapasitas setiap tahunnya kami menerima 40 40 6 terus sampai 6 tahun. Jadi di sini kalau mau mengembangkan nanti mungkin di Tempat lain ya? Oh, di sini 240 ya? Iya. Oh, jadi kapasitas asrama dan kelas 240 di sini? Iya. Sudah kita hitung, masjidnya pun ya segitu. Toiletnya juga sudah kita siapkan, 1 toilet untuk 5 santri. 1 toilet 5 santri Iya. hitungannya ya? Mereka punya kewajiban untuk
membersihkannya sehari 2 kali. Oh, satu toilet tuh memang sudah untuk 5 santri Ya, itu? 5 santri. Nggak buat yang lain-lain? Bukan, udah ada namanya. Oh, udah namanya ya? Biar kalau toilet ini ada kotor sedikit, nah, 5 orang itu ya? apa nih pemiliknya. Santri berapa, Seth? Santri saat ini sudah 120. 120 ya? Ini tahun ke Ini mau menginjak tahun ketiga berarti ya? 2020, 2021, 2022. Ini kita masuk kamarnya berarti, Seth? Ini kamarnya kami desain, kamarnya adalah one santri one bed. Satu santri punya satu bed. Satu Kemudian- santri, satu bed, Ya, ini terus almarinya susun. buat ya kedua. Ini. Oh, lemari 2, satu ya? Ya, jadi dengan one santri one bed itu juga ketahuan siapa yang tertib, siapa yang enggak. Jadi kamar sudah dalam keadaan tertib, ada air minum di setiap kamar. Oh, air minum ada? Ya, tersedia karena memang mereka itu butuh untuk Yang ambil siapa? piket. Piket? Piket kamar, ya mereka yang wajib menyapu dan mengepel Ngepel ya? setiap Ini sana. habis dipel ya? Oh, ini di bawahnya ada tempat sepatu. Ya? Jadi kamar ini hampir mereka tidak bermain-main di kamar karena jam dibuka jam 6 pagi sampai jam 7 persiapan mandi. Nah, dikunci, buka-buka asar tadi. Kamarnya Kunci ya. Dibuka asar untuk olahraga. Nanti ini dikunci lagi, dibuka setengah 10 nanti ketika mau. Oh, jadi nggak boleh ke kamar mereka ya? Iya. Mereka aktivitasnya di kelas, di masjid. Ya, aktivitasnya di kelas, di masjid. Oh, ini kasur 2. Ya. Kasur 2 tidak dipindah-pindah kasurnya. Enggak, ini satu orang ya satu. Sudah di sini hidup. Dari set. Oh, satu orang satu, terus satu di atas. Ya, satu di atas dan almarinya ini yang satu-satu. Satu Ini kan sisi ya. Satu sisi. Yang nentukan di bawah di atas Nah, sudah di awal masuk sudah ada tentuan. sudah ada penentuannya di atas dan di bawah ya. Oh, ada peraturan asrama. Itu yang mereka bikin sendiri. Mereka bikin sendiri. Iya. Oh. Ya. Izin dahulu. Yang belum sholat dihukum. Makan sambil berdiri dilarang. Wah, ini aturan-aturan mereka bikin sendiri. Bikin sendiri. Ya, seperti ini yang bisa kami sediakan. Ini ada berapa kamar, Seth? Di gedung ini? Di sini ada 12 kamar. 12 kamar ya. 12 kamar di lantai 1 dan lantai 2. Mandinya di mana mereka? Nah, kalau mandinya kita lihat toiletnya. Ini jadi kamar mandi santri begini, Seth? Ya. Jadi kamar mandinya ketersediaannya itu 5 santri 1 toilet. Oh, 5 santri 1 toilet. Ya, dan Oh, ini mereka berarti sudah punya ini sudah ada nama-namanya. Kalau ada kotor, sampah apa atau tidak lengkap, tidak ada gayungnya, tidak ada embernya atau kerannya rusak, itu tanggung jawab 5 orang ini. silakan dilihat toiletnya. Jadi tidak ada masing-masing namanya. Oh, Masing-masing namanya yang mereka nanti akan tanggung jawab. bertanggung jawab. Misalnya ini harus ada gayungnya. Kalau di satu kamar nggak ada gayungnya, berarti nama-nama penanggung jawab ini nanti akan dipanggil. Kenapa toiletmu tidak ada? Iya. Ya. Dan membersihkan toilet itu sehari 2 kali. Oh, ini ya. Tanggung jawab kamar mandi Ya. ini punya Ini. namanya masing-masing ya. Ajidan, Dias, kalau kamar ini kok kotor, terus kita sediakan untuk ustaz. Dulu ya. Tidak akan santri itu berani memakai. Terus ini ada kalau ada santri yang mau nyuci, disediain mesin cuci. Oh, disediakan ya. 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 Jadi cukup sekali dengan 5:1. Tidak ada antrian malah mandi, tidak ada antrian. Iya. Kegiatan bisa dengan seperti Bersih sekali nih toiletnya.
Bersih dan wangi. Dan wangi ya. Karena memang SOP-nya harus Harus wangi ya. sehari 2 kali tidak boleh ada kotoran. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Saya punya impian besar, saya harus bisa keliling Indonesia. Alhamdulillah setelah 30 tahun saya tuliskan impian itu, pelan-pelan impian saya mulai nyata. Indonesia punya berapa provinsi? 34. Alhamdulillah dari 34 provinsi ini saya baru keliling ke 33 provinsi. Jadi nanti gini, kalian sudah punya impian, habis itu sudah tercapai, apa dong Ustaz? Ya, impian berikutnya 8 kunci sukses manjada wajada. Mengapa mau belajar di pesantren? Bagi orang tua, apa tidak lulus kalau pengen hati orang tua? Pondok Modern Mumtazah Banjarnegara ini adalah pondok tahfidz. Pondok tahfidz yang mengintegrasikan dengan sistem Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah KMI Pondok Modern Gontor. Dan yang menarik nih, pengayaan bahasa Arabnya di sini. Bahasa Arab di sini dikembangkan dengan sangat baik. Saya melihat gitu ya, anak-anak baru 1 tahun belajar bahasa Arab dan mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab yang natural Arabic gitu ya, sebagaimana orang-orang Arab berbicara, dari sisi lahjah, dari sisi enak lah pokoknya itu ya. Rahasianya ternyata salah satunya itu adalah pertama pemberian kosakata. 3 bulan itu dikasih 750 kosakata. 6 bulan mereka sudah dapat ya 2.500 kosakata berbahasa Arab. Yang itu kemudian dipraktekkan dalam sehari-hari. Kelas 1 itu sudah 1 tahun pertamanya diajarkan nahwu sorof dan bukunya pakai amsilah tasrifiyah. Itu dihafalkan setiap hari 5 kali sehabis sholat sehingga hafal betul. Bila kamu kisman yang kosmul kalimah bila tabarakati ismun fi'lun mahwal ismu kullu lafzin yadullu ala ma yusamma bihi. Min al-awwal kullu lafzin yusamma bihi insanan aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar. Ma hiyal kalimah? Iya. Ma hiyal kalimah? Al-kalimah hiya al-jumlatul mufidah. Al-kalimah hiya al-jumlatul mufidah. Al-jumlah al-mufidah hiya al-kalimah. Ma makna jumlah mufidah? At-tarkibul ladzi aywa tanqasimul jumlatul mufidatu ila ismain. Udhkur al-jumlatul ismiyah. Ma hiya al-jumlatul ismiyah? Ma huwa al-mubtada? Ma huwa al-khabar? Al-kitabu jamilun. Aina al-mubtada? Min aina ta'rifuna al-mubtada? Al-kitabu jadidun. Aina al-khabar? Min aina ta'rif? Yadhhabul waladu ila suq. Ismiyah am fi'liyah? Min aina ta'rif? Awwalul fi'il. Ma huwa al-fi'il? Bi'tibari waqtihi yang qasmu ila kam? Udhkur al-fi'lul madhi. Ma huwa al-fi'lul madhi? Kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamani. Ma huwa al-fi'lul mudhari? Fi'lin
amri kullu fi'lin yutlabu bihi usulu amalin fi zamanil mustaqbal. Jadi ini kegiatan sedang apa ini, Ustaz? Ini setiap sorenya anak-anak mendapatkan pengajaran bahasa itu sekitar setengah jam pada sholat asar, setengah jam pada sholat zuhur. Jadi awal-awal dulu malah sehari 5 kali setiap kali sholat. Pada sholat subuh 15 menit rukuk mufrodat, kemudian pada sholat asar, pada sholat maghrib, pada sholat isya selalu ada rukuk mufrodat. Setelah mereka sudah mampu mufrodatnya dirasa cukup, dipendekkan lagi hanya 2, pada zuhur dan pada asar. Jadi pertama ilqa mufradat semua di sini. Ya. Kemudian ini sudah masuk ke sorof. Oh, jadi ilqa mufradat dulu, habis itu sorof. Ini sorof. Ini sorof mereka sudah menguasai tasrif, lughawi, tafsir istilah. Kemudian anwaul af'al. Itu sudah mereka kuasai dengan prakteknya. Yang paling penting itu prakteknya. Ini fungsinya untuk apa? Bisa mempraktekkan. Praktek itu gimana? Prakteknya misalnya dia dapat fi'il muta'addi misalnya, dia harus menggunakan fi'il muta'addi itu di kalimat yang banyak. Ini muta'addi yang membutuhkan satu fi'il, satu maf'ul. Contohnya kataba, berarti dia harus bikin hiwar sama teman-temannya dengan fi'il muta'addi. Jadi kalau ilqa mufradat 15 menit, pusatnya cukup 5 menit, prakteknya 10 menit gitu. Jadi banyak prakteknya. Ya. Jadi seperti mereka sedang mempraktekkan tasrifan, mempraktekkan biar mereka ingat tentang perubahan kata itu kan harus diingat Terus ya. Ya. Al bil jamaah tasrif tasrifan lughawiyah. Daraba ziyadatul alif qabla al-fa a'lama. Ziyadatul alif ba'da al-fa fa'ala. Ziyadatul ta wa tanwin tajarru'an. Ziyadatul alif sin wa ta li fi'il mudha'af sulasi istanadda.
Saro yasiru. Sayron. Yasiran. Kam yanqasimu fi'lul muta'addi? Yanqasimu fi'lul muta'addi ila arba'ati aqsamin. Ma hiya? Al-awwal al-fi'lul muta'addi alladhi yahtaju ila maf'ulin wahid. Yahtaju ila maf'ulin wahid. Misalu dhalika? Kataba yaktub. ضرب الجملة مفيدة يا فردوس. كتب يكتب. Ada aktif berfikir. أنا أكتب الحكاية. طيب الثاني الفعل المتعدي الثاني الفعل المتعدي الذي يحتاج إلى مفعولين أصله مبتدأ وخبر. أصله مبتدأ وخبر. مثال ذلك من أفعال ظن. حسب يحسب ظن يظن. ظننتك حاضرا. أصله أنت حاضر. ظننتك حاضرا. الثالث الذي يحتاج إلى مفعولين ليس مبتدأ وخبر. الرابع يحتاج إلى ثلاثة مفاعيل. ثلاثة مفاعيل. طيب هذا من المثال. كل واحد لابد أن يضع مثال الفعل في الجملة مفيدة. Jadi bahasa ini kan ada kosakata yang harus dihafal. Ya. Itu kelas 1 berapa kosakata, kelas 2 berapa kosakata, sampai kelas 6 berapa kosakata. Ya. Untuk awalnya dalam pembelajaran bahasa di Mumtazah itu yang kelas 1 kita ajarkan kepada mereka 750 kosakata. 750 itu dari kosakata di kitab Sulughah, kemudian Mutola'ah, kemudian al-af'al, al-yaumiyah. Itu yang dipakai di kantor itu ya? Iya. Oh, Sulughah gitu ya. Ya. Oke. Itu setiap harinya di awal mereka masuk 5 waktu sholat. Setelah sholat itu ada ilqa mufrodat 15 menit. 15 menit Ya. setelah waktu sholat. Ya, yang 5 menit untuk ilqa mufrodat, yang 10 menit untuk praktek. Hasilnya alhamdulillah dalam waktu 3 bulan anak-anak sudah lancar ngomong. Oh. Ya, sudah bisa 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan pertama mereka sudah bisa berbicara bahasa Arab dengan lancar. Oke. Apa yang kita tanyakan dia sudah nyambung. Jadi 3 bulan 750 kosakata. Ya. Habis itu tambahannya Nah, tambahannya menuju ke 2.500. dari 750 ke 2500. 2.500. Itu sama. Nah, di Setelah sholat 2.500 menanamkannya dengan mufrodat yang ada di kita, ada namanya Mutola'ah, Qiraatul Rasyidah itu. Oh, sekaligus yang ada di mata pelajaran. Ya, di mata pelajaran itu menjadi mufrodat mereka. Kemudian menerjemahkan Al-Quran. Menerjemahkan. Ya, surat Al-Baqarah itu kurang lebih ada 960 kosakata. Oke. Itu diterjemahkan dan distorkan. Oh. Itu yang kelas 1. Kelas 1 ya. Nanti kelas 2 mereka sudah harus bisa menerjemahkan surat Al-Baqarah dengan murodifnya dan tabotnya. Apa itu? Murodif. Murodif itu padan katanya. Padan kata ya. Nanti kita bisa perlihatkan bagaimana santri Mumtazah itu menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Oh, Jadi, itu kelas 2. Kelas 2 Di ya. tahun kedua sudah bisa. Harapannya dengan 2.500 kata itu santri bisa membaca kutub Turaf. Oh, Bisa membaca kitab kitab kuning, kuning lah ya. kitab gundul, Kitab gundul ya. kitab yang tanpa Ada yang digundul sini? Kitabnya aja yang digundul ya. santrinya Saya bisa gundul. Wah, kita bisa coba lihat ya. Ya. Nih, silakan. Nah. Ya Firdaus, tafadhal iqra awal surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيموا الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Baik ya Firdaus, ma mana alif lam mim? الله أعلم. Allahu a'lamu bi muradi. Dzalikal kitab. من القرآن المنزل إلى محمد وسيلة جبريل. Baik. Ya Zidan, ma mana la raiba fihi? لا شك فيه أنه من عند الله لمن تفكر وتدبر Hudan lil muttaqin. هادي للمؤمنين المتقين الذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. Baik, Aruna. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ma mana yu'minuna bil ghaibi? يصدقون بما روى عنهم من البعث والنشور والجنة والنار وغير ذلك. Baik, Ali Saud. Ya, wa yuqimuna as-salata. ويؤدون الصلاة على وجه الأكمل. Baik. Yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ma ma'na walladina wa mimma razaqnahum yunfiqun. ويؤتون رزقهم بما أنفقوا. Wa yu'tuna aw yunfiquna rizqa mimma atahumullah. Baik, Zidan. Walladina yu'minuna bima unzila ilaika. Ma ma'na hadhihi qit'atu min al-ayat? الكتاب المنزل إلى الأنبياء قبل محمد. Mana innal ladzina kafaru إن الذين يحبون jahadu, ya. Ma mana anzarta ahdarta. Ma mana khatama أقبل القرآن. aqfala. Baik. Summun, ma mana summun ya Zidan? Jama' atau mufrad? جمع Mufraduhu أصح as-sham, ma'nahu لا يسمعون فيه. la yasma'una al-khaira. Bukmun, جمع من أبكار abka, ma'nahu لا يتكلمون بما ينفعهم. la yatakallamun. Umyun, جمع من أعمى baik. Ma'nahu لا يبصرون الهدى. هذا الصف الثاني يقرؤون القرآن ويفهمون القرآن بالمرادف. يفهمون 2500 mufradatan. Jadi mereka menerjemahkan dengan bahasa Arab. Ya. Oh. Jadi ketika mereka nanti membaca kitab tafsir sudah mudah sekali karena sudah mengetahui padan katanya. Kafaru jahadu, angdarta ahdarta. Jadi ada 980 sekitar 960 kata, padan katanya diajarkan maka genap hampir 2000 kata. Mengajarkan padan kata itu gimana sih? Padan kata ya seperti kafaru artinya jahadu. Nanti di kitab-kitab itu ada innalladzina kafaru tafsirnya adalah innalladzina jahadu. Dia mengetahui arti kafaru adalah jahadu. Mengingkari padan katanya adalah tidak meyakini. Atau lawan katanya. Atau lawannya ya. Ya, misalnya apa lawan katanya muslihun ya Aruna? Muslihun mufsidun. Nah, seperti itu. Oh, jadi mereka menghafal ya, Ya. kosakata, padan katanya dan lawan katanya dihafal. Iya.
Jadi dengan mengetahui 2.500 kata itu, mereka bisa membaca betul-betul. Ini kitab yang akan dibaca, namanya kitab Sofwatul Tafasir. Ini kitab tafsir karya Syekh Ali As-Sobuni, ya. Ini ada Fauzan akan membaca kitab Sofwatul Tafasir. Kelas berapa ya? Ya. Arif nafsaka. Assalamualaikum. Ismi Fauzan Ahmad Maulana. Wulidtu fi Banjarnegara fi tarikh 31 min Yulius sanata 2008. Riwayati al-Abdul Salah. Urid an akuna mualliman wa hafizul Quran. Taufiq insyaallah. Ya Fauzan, mada turid an taqra? Urid an aqra kitab ad-duras. Wa mawdu'uhu Safwatul Tafasir karya Syekh Ali As-Sobuni. Ali As-Sobuni, al-mu'allif Ali As-Sobuni. Tafadhal. Tafadhal tulis saja. Jadi kitab yang dibaca ini kitab gundul, kitab gundul Turah. Dengan memberi bekal 2.500 kata, mereka bisa membaca gundul terus. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Wa qala al-'alamatu Ibnu Katsir rahimahullah, dan menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah, innama dzukrat hadhihi al-huruf, sungguhnya telah disebutkan huruf-huruf ini fi awal surat, di awal-awal surat-surat, bayanan li ijazil Quran, untuk menjelaskan kemukjizatan Al-Quran. Dzalikal kitab, kitab itu, apa kitab itu? Dzalikal Quran, kitab itu adalah Al-Quran. Dzalikal Quran al-munazzal ila nabiyina Muhammad biwasitati Jibril, wala yudanihi kitabun akhar wa ta'abbud fi tilawatihi. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril, dan membacanya adalah pahala. Jika kita membaca Al-Quran di luar sholat, maka kita akan mendapatkan 10 pahala per hurufnya, dan apabila kita membaca Al-Quran di dalam sholat, maka kita akan mendapatkan 50 pahala per hurufnya. La raiba fihi, la syakka fihi annahu min indillahi liman tafakkara wa tadabbara. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diturunkan kepada orang-orang yang berpikir. Hudan lil muttaqina, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dan siapakah orang-orang yang beriman dan bertakwa tersebut? Alladzina yattaquna Allaha bimtisali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Orang-orang yang bertakwa tersebut ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memenuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ay yusaddiquna bima waqa'a anhum. Apa yang wajib di antara mereka? Yang wajib di antara mereka adalah al-ba'tsu wal jannatu wan naru was-siratu wal hisabu. Hari kebangkitan, surga, neraka, dan sirat, dan hari penghitungan. Dan apa yang dimaksud dengan ghaib? Yang dimaksud dengan ghaib ialah yang tidak bisa dilihat dengan mata dan tidak bisa dirasakan. Santri kelas 1 belajar bahasa Arab baru setengah tahun lebih lah. Dia kemampuannya baru 750 kata. Ini menjadikan dia sudah lancar, ya, lancar pengucapannya, lancar kehadasannya. Faras, arif nafsak. Assalamualaikum. Ismi Faras Khalid Musafa. Ana min Purbalingga. Wulidtu fi Purbalingga sanata 2007. Baik ya Faras. Aina tadrus? أدرس في المعهد الممتازة. ماذا تدرس؟ أدرس الدرس العربي. ما هي؟ الإملاء والإنشاء القواعد والتمرينات. طيب يا فراس، كيف تقضي يومك في ممتازة؟
anamu fi sa'atil 'ashri lailan wa astayqidu mubakkiran qabla salatil fajri summa atawadda'u wa usalli salatal fajri fil masjid summa aqra'ul Qur'an hatta azanil fajri ba'da summa usalli salatal fajri bil jama'ah. Baik. Mada ta'mal ba'da salatul fajri? Aqra'ul Qur'an pada salatil fajri hatta sa'atis sadisah. Hatta sa'atis sadis. Kam juz'an? Aqra'u juz'an wahid. Juz'an wahida. Wa mada ta'mal ba'da sa'atis sadisah? Astahimu wa atanawalul futur wa asta'idu lil madrasah. Lil madrasah. Min ayy sa'ah tadrus fil madrasah? Adrusu fil madrasah min sa'atis sabi'ah ila ila waqtil asri. Wa madha ta'mal ba'da al-asri? Ba'da salatil asri tumaris riyadhah. Tumaris riyadhah. Ayu riyadhah tumaris? Jadi mas. Jaryu. Ya, au hal la tufaddil kurat al-qadam? La. Baik. Wa madha ta'mal ba'da salatil maghrib? Aqra'ul Qur'an hatta sa'ati tasi'ah. Tasi'ah lailan. Wa qabla an-nawm madha ta'mal? Adhabu ila al-kiftiriyah. تذهب إلى كفتيريا. ماذا تشتري؟ Al-asari al-wajah. وجبة خفيفة مثل ماذا؟ أيوة. طيب. Ini anak kelas 1 yang baru belajar setengah tahun sudah mampu. Nah, silakan Ustaz mewawancarinya. Jadi nggak pernah bahasa Indonesia lagi? Hah? Oh kadang. Kenapa kadang-kadang pakai bahasa Indonesia? Oh nggak tahu mufradatnya. Oh kalau mufradatnya aja nggak tahu ya. Tapi selebihnya pakai bahasa Arab. Oh, seneng nggak orang tua? Seneng. Gimana mereka? Pernah dengar kamu ngomong bahasa Arab? Pernah ya? Dapat nilai bagus. Uang saku ditambah. Oke ya. Ya. Aras mana turid antakun? Uridu an akuna hafizul Qur'an wa ra'isul jumhuri. Ra'isul Jumhuri. Mantap. Ra'isul Jumhuriyah minal ma'had. Mumtaz insyaallah. Kemudian anak-anak ini sudah yang tadi 2.500 kata itu dia sudah mampu untuk membaca kutub-kutub ya. Jadi dulu ada nasihat ketika bahasa itu sudah jadi kunci itu harus digunakan. Kadang-kadang kalau dibawa terus kuncinya sampai lulus dari pondok dia nggak pernah buka itu. Oh Kan jadi kutub-kutub itu selama di Mumtazah dia membaca kutub-kutub. kapan? Mulai kelas 3, 4, 5, 6 mereka sudah pengajarannya sudah membaca kutub-kutub. Oh. Karena sudah dibekali nahwu, sorof sama 2.500 kata. Jadi sekaligus untuk mempraktikkan ilmu nahwu sorofnya itu ya. Betul. Jadi dikasih kunci di kelas 1, kelas 2. Kelas 3 sudah Mulai insyaallah praktek sudah bisa. membaca kitab kuning ya. Iya. Sudah bisa insyaallah. Itu bagaimana itu mengajarkan kutub-kutub itu? Jadi kan mereka di kelas 1 sudah kita kenalkan dengan mufrodat tentang fikih misalnya. Ya. Kita ajari mereka kitab Fathul Qoribul Majid. Kalau di pesantren namanya kitab takrib. Ya. Itu ada 1.200 mufrodat di situ. Oh. Yang tentang fikih. Fikih ya. Sehingga dia nanti mau naik ke kitab apapun sudah dapat mufrodatnya di situ. Sudah mudah mau pindah ke kitab Fathul Mu'in, mau pindah ke Al-Um sekalipun sudah ada. Jadi mereka belajar mufrodat, kosakata, nahwu sorof juga mereka. Betul. Nahwu sorof kelas berapa? Kelas 1 sama kelas 2, di kelas 1 sorofnya amsilah tasrifiyah itu sudah selesai. Kelas 1 amsilah tasrifiyah sudah. Sudah selesai. Jadi mereka sudah paham betul tentang perubahan kata, Bentuk kemudian kata. masdar, kemudian penggunaannya, fungsi-fungsinya itu sudah tahu. Kelas 1 itu udah. Ya. Naik kelas 2 sudah pemahaman nahwunya. Mereka sudah terbiasa setiap kali diajar pelajaran apapun selalu kita tanyakan
Ini termasuk jumlah fi'liyah apa ismiyah? Kalau fi'liyah mana fi'ilnya, mana fa'ilnya? Kalau jumlah ismiyah mana mubtada'nya, mana khobarnya gitu. Selalu. Oh, jadi tidak hanya pas belajar bahasa Arab, Tidak. tetapi seluruh pelajaran Pelajaran itu juga kemudian Untuk memperkuat dipraktekkan. bahasanya. Lagi belajar tarikh misalnya, kitab tarikh Khulasatul Nurul Yakin. Iya. Nanti di situ dibahas juga nahwunya, dibahas sorofnya, Iya. sehingga teringat terus gitu. Jadi ketemu kata-kata dibahas. Kemudian yang lebih penting lagi, semua pengajaran bahasa itu harus tertuju pada 4 maharoh. Harus ada maharoh sima'ah, harus ada maharotul kalam, maharotul kitabah, sama maharotul kiro'ah. Jadi satu teks bisa dipakai untuk latihan membaca dan memahami. Pertama berarti Sima'ah, mendengar, mendengar, listening ya. listening. Oke, terus Setelah kedua listening, dia harus bisa talking, speaking, speaking, berbicara, ya, kalam, kalam. Oke, sima'ah, kalam, terus ketiga kiro'ah, kiro'ah. harus bisa membaca, reading comprehensive. reading. Oh, pemahaman ya, membaca Ya, itu membaca pemahaman. dan memahami. Buktinya Oke. apa? Setelah membaca, dikasih soal-soal di bawah, dia paham. Paham. Dia cuma sekedar membaca. Kemudian yang keempat ini kitabah. Kitabah. Bisa mengungkapkan apa yang dibaca dalam bentuk tulisan. Oh, tidak hanya menyalin ya. Tidak, mereka bisa memproduksi, sudah producing language, sudah bukan sekedar reseptif menerima kosakata, menerima qawaid, tapi dengan dia tahu qawaid, tahu nahwu shorof, akhirnya dia bisa memproduksi kata, Oh, jadi dipraktekkan itu 4 kompetensi bahasa itu Iya, dalam setiap dalam setiap pelajaran. pelajaran. Iya, dalam setiap pelajaran Sehingga mendukung ya Iya. bahasa itu ya. mendukung. Jadi tidak hanya semacam ekskul ya bahasa itu. Jadi full gitu ya. Jadi full integrated ya. Ya. Di ada mufradatnya kosakata, di kelas juga. Iya. Oh, di lingkungan dipraktekkan dalam pembicaraan Betul, sehari-hari. itu dalam sehari-hari. Dan mereka sudah speaking naturally, berbahasanya itu natural. Dan kita pilihkan kata-kata yang natural. Misalnya kalau disuruh nanti kamu membedakan antara na'am sama hadir misalnya. Ya. Kalau na'am, kalau kamu ditanya ismuka Muhammad? Na'am, ismu Muhammad. Ya Muhammad, uktub hadha dars. Dia akan menjawab hadir ya Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismuka Aruna Arfatalia min Magelang? Nah, ya Aruna. Ba'da hadha an tadrus bil jiddi wal istihad. Hadir ya Syekh. Dia tidak akan ngomong na'am lagi, dia akan hadir ya Syekh. Sudah bisa membedakan antara na'am dan hadir. Misalnya itu speaking naturally-nya di situ. Speaking naturally. Kemudian anak-anak kelas 2 ini sudah lincah menggunakan masdar. Ya, tidak semua apa yang mereka ingin ungkapkan itu dengan fi'il. Ya, misalnya saya tanya, "Ya Aruna, madza yajibu 'alaika fil masjid?" Yajibu alayya fil masjid qira'atul Qur'an. Qira'atul Qur'an. Semua mana? Yajibu 'alaika fil masjid. La mizaha fi. La mizaha fi. La mizaha fi. Awal hudu. Ya. Madza yajibu 'alaika fi ghurfatin nawm? Yajibu alayya fi ghurfatin nawm al-wudu wa Tartibus sarir. Tartibus sarir. Au an-nawm fil mi'ad. Hal yajuzu tasallul inda qubur? La yajuzu tasallul inda tabur. Tasallul ma'nahu ngerobot Andrian. La yajuzu tasallul inda tobur. Arabnya pakai Arab apa, Ustaz? Speaking naturally itu kami berusaha untuk tarkib bahasa Arab ya pakai bahasa Arab. Tidak bahasa Arab tapi bertarkib Indonesia. Ya. Misalnya ya enggak namamla gitu ya. Misalnya tidak lazim misalnya. Kita kepingin mengajarkan kepada mereka speaking naturally, ngomong dengan mufrodat yang
memang mutadawilah atau sering dipakai di Arab sana gitu ya. Terus kami juga mempelajari al-akhta asy-syai'ah, kesalahan-kesalahan berbahasa ya. Tarkib-tarkib misalnya orang mau izin kan, saya duluan ya, anak awalan Ustaz gitu kan. Nah, kami nggak ngajarkan itu. Kami ngajarkan kepada mereka kalau izin, coba Aruna izin ke Ustaz. Kamu ngomongnya apa? Ba'da idhnik ya Ustaz. Ba'da idhnik ya Syekh. Ba'da idhnik ya Syekh. Ya, ma'dziratan ya Syekh. Ba'da idhnik ya Syekh. Itu tidak anak awalan Ustaz tidak. Anak astazin. Ba'da idhnik ya Ustaz. Nah, itu kita pilihkan. Ini namanya speaking Naturally. atau berbahasa secara natural. Dan juga dalam memberikan mufradat itu kita dari awal menekankan yang namanya makharij sama nabr dan tanghim. Apa ya? Nabr itu menekan kata. Oh. Jadi kalau coba Aruna ungkapkan kata masjid, Yang keras. Masjid. masjid, dia tidak akan mengucapkan masjid, ya. Madrasah, Madrasah. madrasah. Miftah, Miftah. miftah. Ini namanya nabr. Ustaz, Ustaz. ustaz. Jadi nabr itu menekan, kalau dia tidak ada matnya, berarti ditekan di suku kata pertama. Contohnya madrasah, masjid. Kalau ada matnya, berarti yang ada matnya. Miftah, finjan, asyraf bil finjan. Itu nanti akan menjadikan ucapan mereka itu naturally Arab. Ya. Ya, kemudian yang kedua namanya tanghim. Tanhim. Tanghim itu intonasi. Walaupun tidak pakai kata tanya, sudah mendengar intonasinya, dia paham kalau ditanya. Sebutkan karim, nagomnya, nadanya orang bertanya kan naik. Iya. Ya. Anta ta'ban? Ta'ban. Anta jau'an? Naam, ana jaw'an. Mada turid? Turidul asya? Uridul asya. Halian? Kalian. Halian makna al-an. Aina anta halian? Aina anta halian? Kalian anak fil masjid. Halian ana fil masjid. Aina kunta alifan? Kuntu anifan fil hammam. Kuntu alifan fil hammam. Kan kedengaran nabrnya. Hammam. Tidak lah hammam gum. Ya. Jadi makhraj, Makhraj, kemudian nabr. nabr. Nabr itu artinya Bahasa Arab kata. itu nabr. Nabr. Nabrun ya. Ya. Oh. Kemudian tanghim. Tanhim. Ta'al ya Zidan wa ya Firdaus. Ini kalau makharij hurufnya, mereka dulu awalnya belajar di kitab tajwid. Karena Al-Quran dan bahasa ini kan satu kesatuan ya. Mereka sudah hafal kitab namanya Tuhfatul Atfal. Hafal. Hafal, matannya itu hafal. Nah, itu mempelajari tajwidnya. Dan mereka belajar makharij itu juga ketika zikir bersama. Zikir bersama mereka diucapkan dengan makharij yang tepat. Yang benar ya. Itu nanti mempengaruhi keindahan bahasa mereka. Sudah terdengar bagus. Nah, misalnya, ya Zidan, kaifa taqdi yawmaka fi mumtazah? أنام مبكرا في الليل وأستيقظ مبكرا في الصلاة. Baik. Ayu sa'atin istaiqadha minan naum? استيقظت من النوم في الساعة الثالثة وربع. Hal tusalli tahajjud kullal lail? Naam, usalli tahajjud kullal lail. Baik, insyaallah. Kam rak'atan tusalli tahajjud? Iban ثمانية ركعات ما شاء الله مع الوتر ثلاثة. طيب ثم ماذا تعمل انتظارا لمجيء آذان الفجر؟ ماذا تعمل؟ أقرأ القرآن حتى جاء وقت حتى جاء وقت الفجر. ألا تنعس؟ لا ما شاء الله. وماذا تعمل بعد صلاة الفجر؟ بعد صلاة الفجر أقرأ المأثورات. تقرأ المأثورات ثم ثم قراءة القرآن للمرة الثانية. المرة الثانية. إذا في كل يوم كم جزءا تقرأ القرآن؟ كم جزءا؟ 3 أجزاء في اليوم يقرؤون القرآن 3 أجزاء. طيب ماذا تعمل بعد
tamma min tilawatil Quran? أستحم في الحمام ثم أستعد لدخول الفصل. استعدوا لدخول الفصل. ومتى تتناول الفطور؟ تناول الفطور بعد استحمام في الحمام وقبل دخول الفصل. بعد الاستحمام قبل دخول الفصل. هذا استعمال المصدر. Ya, هو ماهر في استعمال المصدر في تعبير كلامه. طيب، ماذا تأكل في الفطور أحيانا؟ في الفطور آكل الخضروات ثم الشعرية نعم. وطهو وتمبي ثم دجاج. ما شاء الله. هل تأكل الرز المقليا في الفطور أحيانا؟ لا. هل تفضل أي طعام تفضل يا فوزان؟ أفضل دجاج مقلي دجاج مقلي وقرموط. وقرموط. وأنت يا هارون؟ أنا أفضل اللحم. فضل لحمة. فضل لحمة غنم أو بقر؟ غنم. لحم الغنم. يفضل لحم الغنم. طيب، ثم ماذا تدرس في ممتازة؟ ماذا تدرس يا زيدان؟ أدرس اللغة العربية ثم الإنجليزية نعم. والرياضية نعم. ثم هل تدرس التاريخ؟ طيب، والفقه الإسلامي والتفسير؟ طيب، يا هارون أي درس تفضل؟ أنا أفضل درس المحفوظات. محفوظات. وأنت؟ أنا أفضل اللغة العربية. لغة العربية. وأنت؟ تفسير القرآن. وأنت؟ أنا أفضل العربية أيضا. العربية. لماذا تفضل العربية؟ لأنها لغة الجنة ولغة النبي ولغة القرآن. ما شاء الله، لأنها لغة الجنة. لغة العربية لغة الجنة. هم يفضلون. لماذا لا تفضلون الرياضية؟ ماثماتيك. لماذا؟ صعب. يصعب عليك. Syukur ya. Alhamdulillah. Jadi dengan pemahaman nahwunya, sorofnya, ya, ini mereka memungkinkan untuk bisa bercakap-cakap seperti ini. Ini yang paling jauh dari mana? Riau? Hah? Oh, Palembang. Ini Riau mana? Kali Sumatera. Oh. Apa yang kalian membuat senang dan betah di pesantren? Apa coba? Siapa yang mau jawab? Teman. Oh, temannya banyak di sini. Apalagi? Banyak ceritanya. Oh, banyak cerita. Oke. Pelajarannya kenapa? Enak-enak. Oh, terus. Hah? Petani. Wih, kamu bisa bertanam apa? Tanaman apa yang di sini ditanam? Oh, jagung. Bisa kamu tanam jagung? Oh, tanam jagung mulai dari awal sampai petik. Oh, bagus sekali ya. Pengalaman apa? Pengalaman di pondok ya. Oke, apalagi? Kegiatannya. Apa kegiatannya? Bertani. Belajar. Membaca Quran. Lauk yang paling enak apa di sini? Ayam. Ayam. Wah, ayamnya dipotongnya kecil apa besar? Kecil. Terus apa lagi? Tempe. Yang paling sering lauknya apa? Tempe. Seminggu berapa kali tempe? 5 kali. Oh, 5 kali lebih. Ma'an aja, mudah-mudahan kalian semuanya lulus dari sini dengan husnul khotimah. Amin. Ya, selamat belajar, sukses selalu. Setelah perjalanan saya di pesantren Mumtazah Banjarnegara, pesantren yang luar biasa, pesantren yang memadukan KMI Gontor, tahfiz dan pengembangan bahasa Arab yang fusha. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan pesantren ini terus maju, terus berkembang dan bermanfaat buat umat, bermanfaat buat bangsa dan negara Indonesia. Sampai ketemu
ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.